tersajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Ampulla Membranacea Lateralis. Keseimbangan hadir, semangat mengalir. Di video kali ini kami akan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang apa sih itu SDGs. So, let's check this out. Dadah! Halo Ibu, jadi maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ibu. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai SDGs. Apa itu SDGs? SDGs itu kalau panjangan dari Sustainable Development Goals, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan tujuan pembangunan global, di mana ini ditetapkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di mana SDGs ini terdiri dari 17 tujuan global yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yang lebih adil dan lebih sejahtera untuk masyarakat ataupun manusia di tahun 2030. Nah, pertama adalah pendidikan berkualitas. Jadi pendidikan berkualitas di sini intinya itu SDGs itu adalah untuk meningkatkan pendidikan berkualitas seperti penerimaan pendidikan yang inklusif, adil dan merata. Jadi di tahun 2030 kita bisa menerima pendidikan secara merata baik perempuan maupun laki-laki. Nah, selanjutnya itu ada SDGs yang nomor 8, Pak. Nah, nomor 8 ini tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang seperti kita tahu, kerja yang adil, aman dan memberi masa depan yang cerah. Lalu apa tujuannya? Menciptakan peluang kerja yang layak, produktif, aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi semua orang. Nah, mengapa ini penting? Untuk meningkatkan pendapat keluarga, mengurangi pengangguran dan eksploitasi kerja, dan mendukung UMKM. Nah, apa sih masalah yang sering terjadi terkait pekerjaan? Nah, yang pertama itu gaji tidak sesuai, itu masih. Yang kedua adalah lingkungan kerja tidak aman atau tidak adil. Yang terakhir yaitu pekerja muda sulit mencari pekerjaan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah memperkuat keterampilan diri, digital komunikasi dan kreativitas, dan mendukung produk lokal dan UMKM. Selanjutnya Bapak izin tentang air bersih dan sanitasi yang layak. Kan kita di Banjarmasin khususnya kan kayak lahan-lahan gambut itu tuh banyak loh Pak yang kayak banyunya tuh belum jernih yang kayak itu apa. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan mungkin kayak menyaring, dan kan biasanya kita juga sebagai warga Banjar ada yang pakai kaporet juga Pak untuk memendamnya itu. Jadi ini sih yang masih belum dapat kita, maksudnya ada beberapa juga yang masih belum mendapatkan air bersih yang layak sih. Itu ada pendidikan yang berkualitas, di mana pendidikan berkualitas ini bertujuan untuk menjamin semua orang, semua masyarakat untuk mendapatkan atau memperoleh pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang inklusif, sehingga pendidikan berkualitas ini dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera di kemudian harinya, Ibu. Baik Bu, selanjutnya pada poin kelima itu ada kesetaraan gender. Jadi pada kesetaraan gender ini kita sebagai makhluk sosial tentunya kita perlu menyamakan mengenai hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirinya itu dirugikan Bu karena jenis kelaminnya. Nah, untuk menerapkan dari kesetaraan gender ini kita bisa menerapkannya dalam seperti memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, serta memberikan kesempatan kerja yang sama, baik itu laki-laki atau perempuan. Perubahan iklim yang berkelanjutan Pak, itu bertujuan untuk melakukan tindakan dan juga untuk menangani perubahan iklim. Karena juga perubahan iklim itu merupakan biasanya ancaman yang berbahaya Pak. Seperti biasanya kan banjir yang sekarang nih Pak. Banjir, longsor, ada juga mungkin angin kan Pak. Nah, itu ada dampak-dampaknya juga Pak. Dampak-dampaknya itu juga membuat kepunahan keanekaragaman hayati. Ada juga kerugian yang besar dalam bidang ekonomi. Kayak misalnya akibat banjir itu toko-toko tutup. Jadi perputaran roda ekonomi itu nggak berjalan Pak. Jadi ada solusinya Pak dari kita Pak. Seperti kita harus menghemat listrik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga kita harus daur ulang plastik Pak. Kayak semisal botol plastik kita ubah jadi pot gitu biar mengurangi sampah plastik. Selanjutnya akses air bersih ya. Jadi akses air bersih dari sanitasi ini itu adalah hak asasi manusia Pak. Kenapa? Karena air itu salah satu unsur penting dari tubuh manusia. Nah, kenapa air minum yang aman ini sangatlah perlu dicapai? Karena salah satunya tadi itu kita butuh, dan itu merupakan hak asasi manusia. Nah, di sini itu yang pertama itu
yang mau kita tuju itu adalah akses air minum yang aman dan terjangkau untuk semua orang, akses sanitasi dan kebersihan yang layak, termasuk toilet yang bersih dan fasilitas cuci tangan, mengurangi pencemaran air dengan mengendalikan pembuangan limbah dan bahan kimia yang berbahaya, serta melindungi dan melindungi dan mendistribusikan air bersih secara adil. Oke teman-teman, jadi di sini kami akan mengedukasi atau enggak bahas-bahas bincang kecil ke kalian tentang SDGs. Tapi kalian udah tahu belum sih di sekolah atau enggak pernah dengar SDGs nggak? Belum. Oke, jadi SDGs itu boleh jelaskan Kak? SDGs itu adalah kepanjangan dari Sustainable Development Goals, yang dimana dalam bahasa Indonesianya itu bisa dikatakan tujuan pembangunan global, di mana SDGs ini itu merupakan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuannya itu adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih adil dan sejahtera bagi manusia pada tahun 2030. Nah, jadi di sini kami pengen jelasin juga ke semuanya tentang gak hanya orang-orang udah tua, tapi kalian juga kan sebagai anak muda generasi emas yang akan melanjutkan cita-cita bangsa ini, penanganan perubahan iklim. Terus yang ujung Pendidikan berkualitas. Nah, jadi di sini kami mengambil 5 poin utama nih teman-teman. Yang pertama tadi kesetaraan gender. Ya biar kita kan sesama perempuan dan laki-laki walaupun hanya beda gender, kita tetap setara gitu loh buat kita juga. Nah, mungkin banyak dampak-dampak atau enggak yang kayak sekarang kasus-kasus yang belum masih dapat menerapkan ini. Jadi diharapkan mulai dari kita dulu biar kita bisa benar-benar mengamalkan SDGs. Terus yang kedua ada pekerjaan layak. Siapa tadi yang mau jawab? Kamu. Banyak pengangguran. Nah, benar banget. Jadi kan biasanya kan banyak tuh yang kayak buat pekerjaan kita, tapi pada nyatanya masih ada pekerjaan yang nggak sesuai dengan jumlah kita saat ini kan. Nah, jadi di sini SDGs itu juga buat kita dapat mencapai pekerjaan yang layak itu mulai dari kita dan pemerintah juga tentunya. Terus yang ketiga ada air bersih dan sanitasi layak. Ada orang gambut lah sini, orang gambut. Ada dah, sekarang apa? Nah, di gambut tuh kalau kalian tahu kan ada yang namanya air air asam ya. Jadi kan itu nggak bisa langsung dikonsumsi. Nah, di situ SDGs ini juga ngebantu kita mengedukasi tentang bagaimana caranya sanitasi yang layak itu juga. Terus penanganan. Oke, selanjutnya itu aku bakal jelasin tentang penanganan perubahan iklim. Jadi di sini itu intinya itu SDGs ini bertujuan untuk bagaimana caranya untuk mengatasi perubahan iklim di masa sekarang dan dampaknya. Jadi intinya SDGs ini memberikan sesuatu agar kita bisa memikirkan bagaimana menangani perubahan iklim di zaman sekarang gitu. Bisa menambahkan juga ya untuk penanganan iklim ini, seperti yang kalian tahu kan yang bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, itu salah satunya itu fun fact-nya keluarga aku ada yang kena. Nah, itulah gunanya SDGs ini untuk kita bisa menjadi panduan lah untuk pemerintah, untuk masyarakat itu memperoleh penanganan yang cepat dalam penanganan perubahan iklim gitu. Oke, selanjutnya atau poin terakhir di sini kami akan membahas pendidikan yang layak. Jadi seperti yang kita tahu bukan hanya di Indonesia tapi di Kalimantan juga tepatnya masih banyak anak-anak itu yang tidak dapat pendidikan yang layak. Seperti yang kita lihat di lampu merah, biasanya alih-alih mereka bersekolah, mereka malah meminta-minta atau mereka malah menjadi manusia silver atau bahkan jual koran. Padahal seharusnya di usia mereka itu mereka ada yang harus bersekolah di tingkat SD mungkin atau SMP, tetapi karena banyaknya pendidikan yang kurang memadai ataupun masalah ekonomi seperti ekonomi menengah ke bawah itu dibarengi dengan pendidikan yang malah berbayar. Jadinya banyak keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Jadi SDGs di sini fungsinya adalah untuk memberikan pendidikan yang layak, merata dan juga adil bagi semua orang. Jadi seluruh anak-anak di Indonesia maupun di seluruh dunia itu bisa memiliki atau mendapatkan pendidikan yang layak, setara, semuanya adil tanpa ada diskriminasi. Nah, jadi gitu sih. Terutama kalian ini SMA atau SMP atau SMK. Oh, SMK. Iya. Nah, dengan kalian juga sekolah itu juga salah satu bentuk kalian paham atau enggak setidaknya berkontribusi dalam SDGs. Oke guys,